Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. A. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan polinomial berorde 2. B. Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat dalam variabel atau perubah X adalah sebagai berikut. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0, A disebut koefisien X kuadrat, B koefisien X, dan C disebut konstanta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menyusun persamaan kuadrat. C. Cara menyusun persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 adalah X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0, atau X kuadrat dikurang X1 plus X2 dikali X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 3 dan 1/3. Jawab: X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. X dikurang min 3 dikali X dikurang 1/3 sama dengan 0. X plus 3 dikali X dikurang 1/3 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 1/3 X plus 3X dikurang 1 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 2/3 X dikurang 1 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 8/3 X dikurang 1 sama dengan 0. D. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Setelah difaktorkan, misalnya diperoleh X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0, sama saja dengan X sama dengan X1 atau X sama dengan X2. Contoh, tentukan penyelesaian sistem persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 6x sama dengan 0 dengan memfaktorkan. Jawab: 2x kuadrat plus 6x sama dengan 0, 2x dikali x plus 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan 0 atau x sama dengan min 3. Jadi penyelesaian persamaan tersebut adalah x1 sama dengan 0 atau x2 sama dengan min 3. Bentuk kuadrat sempurna. Selanjutnya kita pelajari cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang dinyatakan dalam bentuk X plus B kuadrat sama dengan Q lebih besar dari sama dengan 0, yaitu persamaan kuadrat yang ruas kirinya merupakan kuadrat sempurna. Contoh, X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 9, X sama dengan akar dari 3, X tidak sama dengan 3, X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Jadi penyelesaian persamaan tersebut adalah X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan min 3. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Rumus penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, A, B, C elemen R, dan X elemen R, dengan B kuadrat dikurang 4, A, C lebih besar dari 0. Rumus ini disebut rumus ABC. Catatan: sebelum memakai rumus ABC, persamaan kuadrat harus dinyatakan dalam bentuk baku, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jika B kuadrat dikurang 4AC kurang dari 0, maka tidak ada penyelesaian untuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Contoh, dengan menggunakan rumus ABC, tentukan penyelesaian dari X kuadrat dikurang X kurang 6 sama dengan 0 dengan X berubah pada bilangan real. Penyelesaian X kuadrat
dikurang X dikurang 6, A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan min 6, atau jadi X1 sama dengan min 3 atau X2 sama dengan 2. Catatan 1. Jika nilai B kuadrat dikurang 4AC lebih besar 0, maka X memiliki dua nilai real yang berlainan. 2. Jika nilai B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0, maka X memiliki satu nilai real. 3. Jika nilai B kuadrat kurang 4AC lebih kecil 0, maka X memiliki nilai real. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang polinom. Berikut penjelasan dari materi polinom. Pengertian dari polinom. Polinom atau suku banyak merupakan pernyataan matematika yang melibatkan penjumlahan, perkalian, dan pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Polinom atau suku banyak biasanya dinyatakan dalam bentuk fx. Pangkat tertinggi pada suatu polinomial menunjukkan orde atau derajat dari polinomial tersebut. Berikutnya yaitu bentuk polinom. Sebuah polinom dalam satu variabel dengan koefisien konstan memiliki bentuk seperti berikut. Bentuk umumnya yaitu seperti an x pangkat n ditambah an dikurang 1 dipangkat x n kurang 1 dan seterusnya sampai dengan A0. Keterangannya yaitu n itu merupakan derajat suku banyak. A0 merupakan konstanta dari polinom. an kurang 1 dan seterusnya merupakan koefisien dari xn kurang 1 dan seterusnya. Pangkat merupakan bilangan cacah. Sekarang yaitu bentuk polinom dalam pembagian suku banyak. Bentuk umumnya yaitu seperti fx sama dengan px dikali hx ditambah sx, di mana fx itu merupakan suku banyaknya, px itu merupakan pembagi dari suku banyak, hx itu hasil bagi, dan sx itu merupakan sisanya. Sekarang saya akan memberikan sebuah contoh tentang operasi aljabar pada polinom. Jika diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x dipangkat 2 dikurang 4x ditambah 3. Tentukan nilai f4. Kita selesaikan dengan kita mengganti huruf x itu menjadi angka 4. Jadi, x pangkat 3 itu kita rubah menjadi 4 pangkat 3. Ditambah 7x dipangkat 2 kita rubah menjadi 7 dikali 4 dipangkatkan 2. Dikurangi 4 kali 4 ditambah 3. Jadinya 4 dipangkat 3 hasilnya itu yaitu 64. Ditambah 7 kali 4 dipangkat 2 hasilnya yaitu 112. Dikurangi 4 kali 4 hasilnya yaitu 16 dan ditambah 3. Jadi hasilnya itu yaitu 163. Sekarang teorema sisa dan teorema faktor. 1. Teorema sisa. Jika suatu suku banyak fx dibagi oleh x dikurang k, maka sisanya adalah fk. Jika pembagi berderajat n, maka sisanya berderajat n kurang 1. Jika suatu suku banyak berderajat n dan pembagi berderajat n, maka hasil baginya berderajat m kurang n. Yang kedua, teorema faktor. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor linear dari suku banyak. Jika fx suatu suku banyak, maka x dikurang k merupakan faktor dari fx jika fx itu sama dengan 0. Akar-akar persamaan polinom. Pada persamaan berderajat 3, ax dipangkat 3 ditambah bx dipangkat 2 ditambah cx ditambah d sama dengan 0 akan mempunyai akar-akar x1, x2, x3. Dengan sifat-sifat jumlah satu akar x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan min b per a. Jumlah dua akar
X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 sama dengan C per A. Hasil kali 3 akar X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Sekarang, pada persamaan berderajat 4, jika AX dipangkat 4 ditambah BX dipangkat 3 ditambah CX dipangkat 2 ditambah DX ditambah E sama dengan 0, akan mempunyai akar-akar X1, X2, X3, dan X4 dengan sifat-sifat. Jumlah satu akar X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan min B per A. Jumlah dua akar X1 dikali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X1 kali X4 ditambah X2 dikali X3 ditambah X2 dikali X4 ditambah X3 dikali X4 sama dengan C per A. Jumlah 3 akar X1 dikali X2 dikali X3 ditambah X1 kali X2 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan min D per A. Hasil kali 4 akar X1 kali X2 kali X3 dikali X4 sama dengan E per A. Dari kedua persamaan tersebut, kita dapat merumuskan yang sama untuk persamaan berderajat 5 dan seterusnya. Amati pola min B per A, C per A, min D per A, E per A. Hanya itu materi polinom dari saya. Jika ada yang belum mengerti, bisa kita bahas sama-sama bersama guru kita tercinta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu trigonometri. Pengertian. Trigonometri berasal dari dua kata, yaitu trigonos yang berarti segitiga dan metros yang berarti ukuran. Dengan demikian, kajian trigonometri adalah mengenai ukuran-ukuran segitiga. Ukuran-ukuran tersebut berupa ukuran sisinya dan sudut-sudutnya. Pemahaman trigonometri dimulai dari perbandingan pada segitiga siku-siku, kemudian berkembang lebih umum lagi. Perbandingan trigonometri. Terdapat dua perbandingan trigonometri. Yang pertama sesuai dengan gambar di samping, sin alfa sama dengan Y per R, tan alfa sama dengan Y per X, cosec alfa sama dengan R per X, cos alfa sama dengan X per R, secant alfa sama dengan R per X, dan kotan alfa sama dengan X per Y. Perbandingan trigonometri yang kedua yaitu pada segitiga siku-siku yang memiliki sudut A, B, dan C untuk mencari sin alfa sama dengan demi, cos alfa sama dengan sami, tan alfa sama dengan desa, cosec alfa sama dengan miring per depan, secant alfa sama dengan miring per samping, kotan alfa sama dengan samping per depan. Rumus jumlah dan selisih dua sudut. A. Rumus untuk kosinus jumlah selisih dua sudut, cos A plus B sama dengan cos A kali cos B, min sin A kali sin B, cos A min B sama dengan cos A kali cos B plus sin A kali sin B. Yang kedua yaitu rumus untuk sinus jumlah dan selisih dua sudut, sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A kali sin B, sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A kali sin B. Yang ketiga yaitu rumus untuk tangen jumlah dan selisih dua sudut, tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Tan A min B sama dengan tan A min tan B per 1 plus tan A kali tan B. Contoh, jika tan 5 derajat sama dengan P, tentukan tan 50 derajat. Tan 50 derajat sama dengan tan 45 derajat plus 5 derajat sama dengan tan 45 derajat plus tan 5 derajat per 1 min tan 45 derajat kali tan 5 derajat sama dengan 1 plus P per 1 min P. Rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Pertama dengan menggunakan rumus sin A plus B untuk A min B. Yang kedua ini dengan menggunakan rumus cos A plus B untuk A min B. Yang ketiga dengan menggunakan rumus tan A plus B untuk A sama dengan B. Rumus perkalian sinus dan kosinus. Sin A kali sin B sama dengan cos A min B min cos A plus B. 2 sin A cos B sama dengan sin A plus B plus sin A min B. 2
2 cos A sin B sama dengan sin A plus B min sin A min B. 2 cos A kali cos B sama dengan cos A plus B plus cos A min B. Masuk ke contoh, tentukan nilai dari 2 cos 75 derajat cos 15 derajat. 2 cos 75 derajat kali cos 15 derajat sama dengan cos 75 plus 15 derajat plus cos 75 min 15 derajat sama dengan cos 90 derajat plus cos 60 derajat sama dengan 0 plus setengah sama dengan setengah. Rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Berikut adalah rumus-rumusnya. Masuk ke contoh, tentukan nilai dari sin 105 derajat plus sin 15 derajat. Sin 105 derajat plus sin 15 derajat sama dengan 2 sin setengah dalam kurung 105 plus 15 derajat cos setengah kali dalam kurung 105 min 15 derajat sama dengan 2 sin setengah kali 102 derajat cos setengah kali 90 derajat sama dengan 2 sin 60 derajat kali cos 45 derajat. Berikut rumus identitas trigonometri. Dari rumus-rumus berikut, untuk membuktikan suatu persamaan merupakan identitas atau bukan, maka persamaan itu diubah menjadi salah satu dari cara-cara berikut. Yang pertama, mengubah bentuk ruas kiri menjadi bentuk ruas kanan. Yang kedua, mengubah bentuk ruas kiri sehingga menjadi ruas kanan menjadi bentuk ruas kiri. Yang ketiga, mengubah bentuk ruas kiri maupun ruas kanan sehingga menjadi bentuk yang sama. Masuk ke contoh, buktikan bahwa sin pangkat 4 alfa min sin pangkat 2 alfa sama dengan cos pangkat 4 alfa min cos kuadrat alfa. Sin pangkat 4 alfa min sin kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa dalam kurung kuadrat min sin kuadrat alfa sama dengan 1 cos kuadrat alfa dalam kurung kuadrat min 1 cos kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa plus cos pangkat 4 alfa min 1 plus cos kuadrat alfa sama dengan cos pangkat 4 alfa min cos kuadrat alfa. Berikut tabel sudut istimewa mulai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Penggunaan trigonometri dalam menentukan luas segitiga. Luas segitiga yang diketahui dua sisi dengan sudut yang diapitnya. Berikut rumus-rumusnya. Luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya pun ada rumusnya, yaitu luas segitiga sama dengan akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Dengan catatan S sama dengan setengah A plus B plus C. Aturan kosinus. Pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus berikut. Jika dalam segitiga ABC diketahui sisi A, B, dan C, maka besar sudut A, B, dan C dapat ditentukan dengan rumus di bawah ini. Aturan sinus. Dalam setiap segitiga ABC sembarang, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi itu mempunyai nilai yang sama. Masuk ke persamaan trigonometri. Rumusnya yaitu, jika sin X, maka sin alfa, maka X sama dengan alfa plus K kali 360, dan X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360. Untuk cos alfa, maka X sama dengan alfa plus K kali 360, dan X sama dengan min alfa plus K kali 360. Untuk tan X, maka tan alfa maka X sama dengan alfa plus K kali 180 dengan catatan K adalah bilangan bulat. Contoh soal. Tentukan sama berikut contohnya. Materi selanjutnya yaitu trigonometri. Pengertian. Trigonometri berasal dari dua kata, yaitu